maunya ini tuh dipasang ini John biar keren gitu. Coba. Tapi gue nggak tahu ya suaranya bakal kayak apa ya. Dengar. Ya harusnya bagus ya. Ini mah harusnya bagus ya. Bagus. Ini kali biar nggak kelihatan. Biar kelihatan itu panjang. Awal begini ada. Lu kurang John. Kurang masuk frame apa gimana? Gua majuan kali ya. Gua anjir ada motor lagi dari sini. Udah apa? Cak itu ada motor. Anjing raw bener ya. Keren bener ya. Ada motor. Gua kalau nggak pakai kacamata sakit tuh lihat lampu. Gua juga pecah. Iya. Pecah parah gua itu. Tuh. Nah iya. Wah pagi malam kan, gila. Marah gua kadang kalau duduk nih, ada mobil, gak dimatiin lampunya. Keren bener ya. Di mana lagi lo ada konten motor lewat. Nah ngomongin range, bukan pasar yang kayak gitu John. Kalau yang anak kecil dari apa namanya? Balita. Dari balita udah dipakein jas. Ini udah banyak John, misalnya Slipknot lah, baju ada John. Baju anak kecil umur balita tuh. Kayak Nirvana lah apa segala macam nama band. Misalkan si ayahnya nih FOMO sama band tertentu gitu. Nah, dipakein lah ke anaknya kayak gitu. Tapi biasanya golongannya menengah ke atas kan. Iya. Orang tuanya yang support. Ini mah bocahnya mau beli gitu. Ngerti nggak? Iya. Bukan yang kemauan orang tuanya. Kalau kemauan orang tuanya mah katakanlah tuh anak belum punya pilihan. Nah, kalau ini tuh range yang anak kecil yang dimaksud adalah nih anak udah punya pilihan gitu. Nah, milihnya aja berarti lah kayak gitu nggak sih? SD kelas 6 sampai SMP kelas 3 lah kira-kira. Bocah-bocah yang anjing pakai baju sampai dengkul gara-gara pakai oversize-nya orang gitu. Oversize-nya orang dewasa gitu. Apa slow gitu mah. Jadi ini di pinggir kali depan Vihara Indraloka. Itu lo nggak usah ada opening begitu Jan, ngalir aja. Itu range-nya. Pengen dibuat ke situ tadinya. Nanti itu baru jadi lini bisnisnya. Tapi semua step 1 sampai step 3-nya mau tetap berjalan. Nah, ide konten lu mau yang kayak gitu tuh yang lu sebutin tadi, kalau lu mau kayak gitu nggak jadi masalah jangan masuk ke situ nanti asli nih ke situ. Gue tuh cuman butuh orang percaya bahwa ini tuh nggak mati John 30 tahun ke depan. Syukur-syukur bisa ngasilin profit. Udah jadi mah lu mau jualan apa juga kayaknya enak gitu. Mau bisnis apa kayaknya lebih duluan nyampe ke settle kalau lewat sini gitu kayaknya ya. Kalau lewat sini akan lebih duluan nyampe ke settle kayaknya. Nggak bisa dipungkiri sih emang ya sekarang tuh zaman serba digitalisasi gitu kan. Kita mau nggak mau harus ikut arus. Soalnya tiap tahun itu kan duit pasti kena inflasi gitu. Gua ada sangkut pautnya ngomongin masalah bisnis ke investasi John. Jadi belakang ini gue lagi ngulik buat investasi itu. Keren. Karena gue makin melek ternyata memang bener ya. Cara ya kalau kita lihat gitu, kita misalkan modal nabung dalam bentuk uang contoh tuh. Itu pasti tiap tahunnya bakal kena inflasi kan. Gue pengen di mana gue naruh aset gue ini yang tiap tahunnya itu profit kayak gitu. Apalagi kan kalau bukan investasi. Gue baru melek kemarin tuh. Ya pokoknya bulan-bulan ini lah. Apa? Contoh misalkan reksadana, bibit yang kecil-kecil aja dulu, belum berani ke saham gitu. Ini fun fact ya. Ya. Kalau bagi gue John, kalau lu mau kayak gitu, belajar yang dalam sumpah. Karena duit gua per hari ini nih
hilang 3 jutaan invest Di investasi. saham. Oh saham kan, saham kan. Gue percaya sama satu orang lah, Heeh. sama 1-2 orang yang ini bakal naik nih, bakal naik, Iya. invest ke situ. Gue beli pas di harganya segitu. Sekarang ya katakanlah gue beli pas di harganya 100 per lembar, sekarang tuh turun jauh. Iya. Per hari ini 3 jutaan lah kayaknya uang gue hilang. Terus udah ada info terakhir yang bikin nyeseknya adalah udah ada info terakhir, udah nggak bakalan naik kayak profit yang diomongin si orang ini. Jadi bahkan mereka udah, si orang-orang ini nyuruh ke gue udah tarik dari sekarang. Oke. Terus Masih belum gue tarik karena ya udahlah, anjing udah biarin aja lah, ikhlasin aja, lupain aja. Syukur-syukur gak dapet juga, minimal balik ke modal lah, ke modal awal balik, harganya naik ke modal awal baru jual gitu. Gue udah gak ngarepin profit karena udah dari tahun lalu gitu, pas gue masih efektif gawe di kantor sebelumnya gitu. Udah di situ gitu. Maksud gue kenapa gue ceritain ini, kalau lu mau main di situ, menurut gue yang paling aman bibit ya reksadana. Iya tuh reksadana, main bibit. di reksadana, Di pasar uang mainnya, bukan di saham. pasar uang, obligasi. Jadi Obligasi, iya. naik, tapi memang naik turunnya nggak cepet, Ya. tapi aman uangnya. Nah, iya, karena resikonya pakai robot kecil. kan. Ke bibit tuh ada robo dia tuh yang kita cuman top up ke sana, Ya. udah dia yang milihin Iya, kemana-kemananya betul. gitu. Bukan dari kitanya gitu. Minim resiko lah gitu. Makanya resiko. kan gue juga mau berangkat dari itu semua gak langsung ke saham, kata gue. Nah, Sama ilmunya gue belum ada gitu. Tiba-tiba juga misalkan gue nginvest seluruh aset gue atau misalkan gaji gue, kan itu nggak benar. Harusnya kan tahapannya minimal lu punya dana darurat dulu gitu kalau misalnya mau berangkat ke sahamnya, nggak sih? nah, dan itu kan, nah gua nggak tahu ya, lu udah tahu atau belum. Kalau lu masukin ke sana mau itu reksadana mau apa, gak bisa lu misalnya butuh duitnya, lu tarik langsung dapat gitu. Itu tuh biasa 3 hari kerja baru bisa cair segala macam. Nah, bener-bener uang harus save. Iya. Jangan FOMO, itulah intinya. Kesana tuh jangan, anjing, sumpah kalau FOMO main kayak gitu terus duitnya pas, lu nggak ada buat nge-save hidup lu nih. Ya udah habis gitu. Contoh, ambil contoh gini, misalkan si A punya gaji 2 juta nih. Nah, dia menyisihkan tiap bulannya itu 200.000 untuk dimasukkan ke apa namanya reksadana tadi itu, investasi. Itu kan udah lewat perhitungan dia gitu kan. Maksudnya duit aman lah hitungannya gitu. Jangan tiba-tiba misalkan nih gaji lu 2 juta, 1.500.000 lu masukin gitu, 500 buat bertahan hidup. Sebulan Kan enggak juga gitu. bertahan hidup sebulan Nah, gope. misalkan gitu kan, ini ambil contoh, itu kan salah langkah juga kan. Lu pengen mulai dengan apa, resiko minimum yang sangat minimum gitu, resiko yang minimum ya itu gue baca-baca ada bibit reksadana gitu. Ajaib, ya ajaib juga bisa. Ya, ajaib ya. Gue main saham di ajaib, bisa juga ada reksadana sebetulnya. Karena FOMO ya kala itu ya, Iya. kerja di kantor dan ada senior yang ngomong, udah lu kalau ada uang aman masukin ke sini, gue yang ngejamin gini. Sekarang jeblok 3.000 Jon, lumayan 3.000 Jon. Bukan yang maksudnya, bukan yang uang, apalagi baru kerja begini Jon. Seminggu lah ini, seminggu baru kerja ini, belum duit masih minta sono sini buat kebutuhan hari-hari, belum ada uang gaji. Terus gaji juga kerja pertama pasti nggak full kan. Iya. Lagi gua terhitung masuk tanggal 5, wih, agak lumayan ngos-ngosan juga ini. Kan kalau hitungannya pas itu, gua masukin segitu, pokoknya bakal berkali-kali lipat. Bisa lah. Nawaitunya, ini mah nawaitunya bener dari gua ya. Nawaitunya buat DP mobil, gua pengen beli mobil. Cukup lah buat DP mobil dari 3.000 itu Jon. Cukup lah buat DP mobil ya Ayla, Agia gitu, yang bekas-bekas. Terus nanti selanjutnya diangsur, misalnya nyari yang 2 jutaan per bulan. Cukup lah itu. Wih, udah kebayang cukup lah ini mah insya Allah lah. Dengan kondisi kantor kali itu misalnya masih settle, terus ini uang diinvestasi bener, skemanya begini, punya mobil nih bulan
harusnya dari bulan Mei, harusnya April, Mei, Januari, Februari, Maret, April. Dari Maret harusnya udah main, udah dijual. Ini udah April, Mei, ini udah Juni lagi, udah 3 bulan. Terus info terakhir, udah berapapun sekarang mah jual aja. Gak mau gue jual, minimal. Udahlah itu mah mendingan gue lupain, Iya. biarin aja jalan. Syukur-syukur nanti nyampe ke harga yang gue beli, gue jual deh, gitu aja deh sekarang. Tapi yang jelas, sekarang mah udah beranggapannya selain ngelupain ya udah hilang, segitu udah hilang. Udah bingung juga mau diapain gitu. Itu sih kalau mau main invest ke situ. Tapi ada John yang lebih aman. Logam mulia. Iya, emas ya. Emas ke emas larinya. Gue tuh udah kepikiran itu bener. Gaji pertama gue sisihin. Kalah. Ada lah, gue pasti buka langsung nih sekarang rekening tabungan atau gue nge-save di satu bank buat nabung di situ. Tapi sisanya kalau ada uang nganggur, gue jadiin emas aja deh. Enggak ada yang Kepake, enggak gitu. ada yang juga kan gedein kan investasi bentuk emas. Ini sendiri John beli tak gitu udah. Beli sendiri. Mending sendiri nge-save sendiri gitu kayaknya. Nilainya nggak turun, taruh di satu tempat kotak kayaknya harus ada pihak ketiga lagi. Aduh kayaknya itu mah kepake nih. Ujung-ujung tiba-tiba mau nikah kan nih jual. Kalau nggak udah pakai itu gitu. Pakai tuh emasnya udah ada. Jadi belinya bentuk antam kayak gitu ya. Iya. Per gram gitu, beli segram gitu. Graman 2.000 kan. Iya. Segram. Ya kalau gaji segitu aja. Segram 2.000. Parah ya, 2.000 loh sekarang. Dulu mah masih 600 700. Kalau pikiran ini dibawa ke dulu kan dibilang, Iya. John, dengan pikiran sekarang nih, terus kita balik ke masa lalu, anjing kayak raya kita aja. Iya. YouTube belum mulai, kita udah mulai duluan misalnya. Anjing. Udah, wah. Investasi belum mulai kita udah. Emas 2025, 20 tahun lagi, 2 juta harganya. Ini masih 400.000 aja. Daripada beliin apa, udah, ayo beli emas. Dengan pikiran sekarang balik ke dulu. Pas di 2025 kita udah dari bawa Subaru tuh dan bawa Nissan GTR nyapa Subaru gitu. Hei, itu mana? CFD? Iya. CFD Depok. Ya, sayangnya pikiran-pikirannya tuh baru ada sekarang. Iya. Nggak telat sih, tapi emang agak susah, pasti lebih susah karena begitu ngulang lagi, kerja lagi. Tuh, John ya. Kita ngomongin apa nih? Temanya ubah kemana nih? Nggak ada, selalu aja ngomong soal kerja tuh. Ya, Anjing ngomong ya, soal kerjaan. bener. Kayak soal kerjaan nih. Gimana? Nih, seminggu ini gue mah emang ya, di luar dari konten juga emang biasa curhat sama lu makan. Iya. Jauh apa ya istilah yang benarnya, jauh asap daripada arang atau jauh apalah itu, ada istilah bahasa. Nah intinya jauh bener dari harapan gue sebenarnya. Gue memang punya John cita-cita jadi, lu tau lah, gue tuh anak hukum tapi maunya tuh sebetulnya jadi legal officer, yang legal officer kerja di kantor gitu. Iya. Anjir, posisi yang gue sekarang bukan yang kerja di kantor ternyata. Gimana tuh realitanya? Legal yang gue jalanin sekarang itu legal yang nemenin debt collector nagih kreditur. Oh, Jadi kayak debt collector, iya. tapi yang punya ini aja, yang fokus ngomongin ke si kreditur nih, ke si pelanggan, ngomongin soal hukumnya. Oh, jadi gue tetap nawarin keliling, bukan nawarin. Misalnya lu kredit motor nunggak 3 bulan, debt collector kan pasti datang tuh ke rumah. Ya. Kalau di jalan lu kenanya sama matel kan, tapi kalau debt collector atau kolektor kan pasti datang nih ke rumah, alamat lu sesuai domisili lu, minjem di mana, KTP lu, penjamin lu, semua di situ. Nah, debt collector itu biasa 2 sampai 3 orang.
nggak sendiri biasanya, nggak cuman as a debt collector doang yang berjalan. Ada satu nih di belakang yang ngawasin mereka, sekaligus buat nerangin ke si pelanggan yang nunggak ini, nah nerangin hukumnya. Nah itu gitu, gua ya. itu gua aja. Jadi parah bener. Jadi udah mah nggak di office, Iya. terus cabangnya nggak menentu. Kalau ngomongin gua cabangnya di mana, head office di Jakarta. Tapi kalau gua kerjanya di mana, kantor lu di mana, di head office. Gua mah nih anak head office. Tapi kalau cabang, katakanlah baru apa ya, Barau ini Kalimantan sono jauh, di sono ada pelanggan yang bermasalah dan nggak ada legalnya yang di sono. Lu diberangkatin ke sono gitu ya. Berangkat dari ke sono aja. Sampai masalah itu kelar. Jadi nggak ada waktu, nggak ada tenggat waktunya, misal seminggu doang. Enggak. Mau sampai kelar. Misal kelarnya 3 bulan. Nah udah bilang setahun di sono. Tapi emang dikasih uang operasional, kosan segala macam dikasih. Cuman kan maksudnya, ya Allah ini tuh bukan legal yang gini yang gue mau tuh. Gue tuh mau yang di kantor itu apa nih gitu. Perusahaan nyiapin RUPS, nyiapin apa segala macam. Legal ini ada pengaduan kepolisian atau segala macam, ngurusin SOP segala macam. Itu tuh gue mau tuh itu, bukannya keliling juga. Sebelum baca MOU-nya gimana, Mas? Baca. Iya, terus nggak ada keterangan macam-macam, cuman bersedia ditempatkan dimanapun gitu. Lokasi kantor, lokasi penempatan head office. Nah, interview sama HRD sama user, oke aman, nggak ada ngomongin kayak gitu. Pasti kerja, baru baca SOP-nya, udah tanda tangan baru baca SOP-nya segala macam. Nah, kebanyakan tim gue nih yang sekarang yang satu divisi sama gue yang lagi training, Jod. Iya. Kebanyakan juga ngerasa kayak gue, kena gocek. Pantesan supply-nya tuh cepet bener. Bahkan sampai gue masuk aja per hari, tiap harinya tuh ada yang interview, interview. Pantesan kayak gini. Oh, turnover-nya tuh ternyata tinggi gitu. Iya. Siapa yang kuat, John? Segini. Dia datang dari Jawa. Bukan satu divisi gua. Dia datang dari Jawa. Dari Purwokerto. Gua nggak sebut lah namanya. Dia datang dari Jawa, datang ke sini. Bayar kosan sendiri segala macam ke Jakarta, di Jakarta. Emang di reimburse, tapi nggak bakalan full harganya. Ya kan ada kapasitas maksimal dari perusahaan ngasih berapa kan? Iya. Nggak full. Gua tahu harga aslinya kosan dikasihnya berapa. Oke, itu aman. Ini baru 2 minggu, baru minggu pertama. Dia udah muncul suratnya buat jalan ke NTT. Jadi di sana, jadi penempatan cabang, dia mah penempatan cabang di NTT. Jam istirahat di bawah bengong, habis makan bengong sama gue berdua. Bang, gue seminggu aja belum, ini udah hari Senin besok gue harus udah ke NTT, gimana ini? Ya gimana lu terus berangkatnya? Gue paling sebulan doang bang ini, kalau sebulan gue ngerasa nggak enak. Kalau sebulan gue nggak kuat, cabut gue lah, balik lagi gue ke Purwokerto. Aku ngomong balik lagi aku ke Purwokerto ini Mas. Parah bener, John. Udah mah ya. Kalau di Jabodetabek gak dikasih uang operasional, John. Karena gue domisilinya Jabodetabek. Jadi misalnya cabang Tangerang nih, Cibodas kan ada di Cibodas tuh. Ada cabang di Tangerang, Cibodas. Kalau di sini ada yang bermasalah, udah gua nggak dikasih uang jalan, uang apa enggak. Karena gua emang tinggalnya di domisilinya Jabodetabek. Ngeluarin uang pribadi berarti? Iya. Anjir. Aduh, gimana ya, udahlah. Udah seminggu, udah tanggung lah, sebulanin dulu lah, sekuat-kuatin dulu. Sebulan lumayan lah. Ngambil gajiannya sambil. Gapok mah pasti ada apa? Gapok mah pasti dapat. Nggak ada target-targetan. Ada. Tapi kalau perkara, karena gua bagian hukum nih, kalau perkara hukum gua selesai, ada bonus gituan. Tapi kalau nggak selesai nggak jadi masalah. Tapi yang jelas kapok mah ada gitu. Tadinya kan udah mau berhenti tuh, jangan scroll Glean, job street itu udah mau berhenti. Dapat kejahatan gini mulai buka lagi ya, baru dia play mulai dia play lagi deh.
gitu jangan realitanya. Tapi selama ini lu kerja apa kendalanya yang lu temuin? Nggak ada sih, Belum ada. nggak ada, Aman-aman aja. aman-aman aja sebenarnya ya, karena udah terbiasa kayaknya ya di bawah tekanan yang gitu-gitu mah, Ya. dimarahin SPV yang gitu. Bapak gue lebih galak dari itu. Bodoh amat, selama lu nggak main fisik nampar gua atau ngapa-ngapain gua mah ya, kalau main fisik mah urusannya beda lagi. Ayo mau lu pidanain ayo. Selama cuma baru omongan, dikasih tugas segala macam mah aman deh kayak gitu mah. Mental kita kayaknya udah cukup buat nanganin yang begitu mah, ya udah dengerin, ikutin. Namanya dunia profesional, namanya dunia kerja, ya udah. Gak ada sebenarnya masalahnya, cuman ya itu tuh jauh asap daripada arang aja jadinya. Kayak bukan ini lah yang gua mau, bukan ini, tapi begini. Udahlah jalanin dulu deh sambil nyari-nyari deh gimana. Tapi udah nanganin masalah belum? Senin besok kayaknya gue bakal standby di cabang Tangerang. Enak kan sebenarnya mah. Harusnya gue nggak ngeluh, harusnya gue bukan yang anjing lah gini-gini. Harusnya nggak kayak gitu, enak Cibodas dan. Oh Cibodas. Aduh itu mah ketemu gua nanti. Ketemu lu atau bahkan nagih ke ininya juga, nagih ke pelanggan yang bermasalahnya juga mungkin tetangga. Iya. Atau masih saudara. Kenal. Sial banget ya kayak gitu. Kalau masih saudara kan, siapa Mayer aja gila ini. Bung Mayer geus kadiekeun motornya. Iya siniin motornya gitu. Kalau ngomongnya udah ayo sini motornya gua ambil. Itu daripada kabur-kaburan lu ketangkep matel mah lumayan. Emang resikonya apa kalau ketangkep matel? Ya diberhentiin di jalan, diambil di jalan kan lumayan juga, jangan harus nge-grab pulang gitu. Mending kalau dekat, misalnya dia orang sini, ketangkep matel di Jakarta, lumayan juga dari Jakarta dia harus ngangkot misalnya, atau TJ atau Grab kan lumayan, mendingan dari rumah gitu. Ini unitnya ada, motornya ada, orangnya bener ada, emang nggak mampu bayar udah ambil motornya gitu daripada ngelawan apa. Tapi itu katanya matel-matel tuh nggak dilindungi oleh hukum gitu. Dilindungi John. Oh Dilindungi. Ya makanya banyak kasus kan matel tuh justru malah yang kena gerbek warga ketika misalnya dia mau narik motor, soalnya dia yang salah gitu. Nah, ya nggak sih, kan realitanya gitu jangan di berita. Aneh ya, algoritma dunia mah aneh ya. Ini mah bukan media sosial John, dunia. Jadi jauh sebelum gua masuk ke sini, gue juga sering ngelihat berita itu dan fokus gue baca gitu. Tapi nggak tahu kenapa dulu sebelum kesini dan ngelamar kesini ke kerjaan gue kan, dulu ngelihatnya emang nggak pro dan nggak kontra ke pihak manapun, antara warga yang mukulin matel atau matelnya sendiri nggak pro. Gue coba ngefilter, baca-baca komen, utang mah bayar atau gini segala macam. Ada yang pro, berarti kan itu pro matel. Ada yang kok bisa seenaknya, kan ada hukum ini salah. Itu berarti kan pro sama warganya. Gue tuh ada di posisi yang nggak mau ngepro ke siapa-siapa, karena gue punya pikiran, satu adalah pekerjaan, satunya ya utang harusnya dibayar gitu. Kenapa nggak mau bayar? Nah itu resikonya. Ternyata setelah masuk sini kejawab semua aja. Boleh kita ngambil paksa. Mobil, motor atau apapun yang dijaminkan. Lu ngeredit motor, berarti kan motornya nih boleh tuh diambil paksa kalau ada Bukti fidusianya. Ada jaminan fidusia yang didaftarkan. Itu boleh di undang-undang fidusia, boleh diambil paksa kalau kayak gitu. Kalau unitnya nggak ada, yang dijaminkannya nggak ada, hilang, misal dipretelin atau misalnya kita datang ke rumahnya terus dia ngakunya dimaling motornya, nah itu baru masuknya ke proses hukum litigasi. Dilaporin ke kepolisian segala macam, di sidang segala macam gitu. Ternyata boleh. Nah setelah masuk sini gue ngerasanya sekarang tinggal arogan dan tidak arogannya aja paling di situ ya. Misalnya ngambil secara paksanya benar-benar pakai kekerasan, nah itu emang nggak boleh dong, SOP-nya kayak gitu kan. Kan pasti, dan kebanyakan matel-matel tuh dinaungi sama satu perusahaan tuh. Perusahaan itu kan badan hukum,
Dia tuh terlindungi sama hukum sebetulnya, dilindungi sama perusahaan, entah itu outsourcing atau emang perusahaan yang emang berdiri buat jadi Mattel ada. Namanya ya jasa. Nah, perusahaan jasa. Nah, itu badan hukum, dilindungi hukum. Artinya pekerjaan itu legal kan gitu. Pekerjaan itu sah gitu secara hukum. Soalnya ya berdiri perusahaannya, ada yang naungin gitu. Nah, tinggal SOP bagaimana cara dia nariknya aja. Kalau lagi di motor, dipepet. Benih kalau dipepet diberhentiin. Wah, jatuh, meninggal atau luka-luka. Nah, itu mah. Nah, itu yang salah tuh yang begitu. Di media-media yang kayak gitu tuh ya, yang paksa. Itu akhirnya ke filter yang paksanya bener-bener sampai kayak gimana tuh baru. Padahal ada step-stepnya. Kalau nggak bisa direbut paksa, dia ngelawan segala macam ya masukin ke hukum. Prosesnya itulah fungsinya ada gua nih, ada bagian legal tuh di situ gitu. Buat ngurusin yang itu, proses litigasinya. Tapi sebelum ke situ juga disomasi dulu. Pengaduan di Tangmas dulu ya, pengaduan masyarakat dulu ke polisi kalau pidana unsurnya. Tapi sebelum itu ya disomasi dulu, kasih surat peringatan dulu bahwa wah angsuran lu 3 bulan nih belum dibayar, mau gimana. Somasi kedua nggak dijawab, somasi pertama nggak jawab, somasi kedua itu kan berkas-berkas itu yang akhirnya nanti buat pembuktian di ranah hukum litigasi gitu, di pidana atau perdata. Kalau secara step tuh udah jelas ya, maksudnya ini mah masalah ke personal sih kalau gue nyimpulin mah. Orang itu kenapa udah tahu dia ngambil barang sesuatu itu nggak bisa bayar gitu dan kabur itu nah, dia. Itu. Setelah masuk sini ngelihat itu jadi kayak anjing, kalau nggak punya uang itu mendingan ngomong. Jadinya gitu. Kayaknya perusahaan juga bakalan ngasih keringanan kalau lu baik-baik datang pas saya nggak bisa bayar. Ini enaknya gimana? Kalau unitnya mau ditarik silahkan. Kalau enggak adakah keringanan buat saya baru di PHK. Nah tapi sebelum itu jauh John, karena trainingnya adalah kenal seluruh perusahaan. Ini tuh tanggung jawabnya berkaitan semua, surveyor. Lu mau ngedit motor nih, misalnya lu datang ke tempat motor apalah merek apapun datang, terus lu mau ngedit nih, SPK udah turun nih, lu tinggal tanda tangan. Tapi sebelum itu pasti ada yang datang ke rumah lu buat ngesurvei. Banyak hal-hal yang disurveinya. Bener nggak lu tinggal di situ, itu paling pertama. Lu orangnya kayak gimana, ditanya dulu sama tetangga-tetangga. Punya kepribadian kayak apa, bener nggak kerja di tempat yang lu omongin, segala macem, gajinya berapa, itu kan pasti disurvei dulu. Buat ngelihat apa survei ini buat ngelihat apa? Buat ngelihat lu mampu atau enggak nih ngeredit. Nah, kebanyakan misalnya dia ngeredit motor atau mobil dalam keadaan pegawai kontrak, terus kontraknya belum sampai setahun, bakal bisa biasanya dipersulit kan, atau nggak bisa dia ngeredit karena kenyataannya masih gitu. Tapi dari sononya aja udah korup gitu, biasanya udah melakukan ya udahlah yang penting mah unitnya laku, kerjasama gitu. Kerjasama sama marketingnya biar dapat gaji, biar dapat bonus. Udah biarin, yang penting mah unitnya laku. Ada akal-akalannya, diakal-akalin di situ. Di nakal-nakalin, yang penting mah unitnya laku. Padahal ngomongin kelayakan, misal tetangga udah nyurvei, orangnya jarang pulang, kerjaannya nggak jelas, ngakunya kontrak, tapi pas dilihat kontraknya benar ada kontraknya belum nyampe setahun. Terus jarang bersosialisasi sama tetangga segala macam. Tapi tetap dikasih unitnya. Terus di pertengahan jalan ternyata terbukti dia nggak bisa bayar angsurannya, ya kan ini masalahnya renteng gitu. Kenapa lu kasih dulunya gitu? Jadi view-nya nih sekarang ngelihat hal-hal yang kayak gitu, ngeliat taruh lu nih, lu nyurveinya udah bener belum dari awal gitu. Lu udah beneran selesai belum nih nyurveinya, semua kelayakannya mampu diinin nggak nih? Apa akal-akalan tim marketingnya aja biar cepet laku nih unit biar keluar? Kalau kayak gitu ada interogasi sampai situ ya fraud itu ada. Kalau melakukan tindakan itu namanya fraud ya. Apa sih fraud itu ya? Fraud bahasa Inggris kan? Fraud. FRAUD, fraud. Kesalahan ya. Pelanggaran. Ya, pelanggaran itu mah harusnya kena sanksi. Harusnya. Tapi kan dia namanya di lapangan. Orang-orang yang di kantor mah nerima datanya, data yang udah jadi aja kan. Oh ya udah bisa. Ya udah keluarin ininya, suratnya apa segala macem lah. Udah
unitnya keluar, aku dia dapat intensif. Emang udah curang, udah Iya. orang SDM Indonesia Iya emang udah benar curang. iya. Anjir ya. SDM Kan kalau di USA aja masa kredit itu kan ketat banget itu. Gila. Boro-boro. Makanya sampai percaya dengan sidik jari doang orang bisa bayar pakai sidik jari. Karena kan Iya, buat serapi kredit itu, iya, serapi udah itu. rapi. Orang-orangnya nggak aneh-aneh, nggak Iya. macam-macam. Pendapatan udah ketakar lah, dia mampu apa enggak, itulah diukur dari situnya dulu. Biometrik kita kan dulu di USA kan kayak gitu. Sekarang misalkan Alfamart nih, kita ngedaftarin biodata kita gitu Alfamart. Iya. Lu belanja situ nggak perlu pakai wallet, nggak perlu pakai cash atau misalkan Sidik jari. tulis, nggak ada, tinggal jempol aja gini, taruh tangan kayak gini, udah otomatis ntar kepotong tuh Dari gitu. dana dari bank kita perusahaan kali ya. bank kita gitu, itu udah terdata kayaknya. Kita mah. Kan gitu ya, game mah udah gitu-gitu aja, rusuh terus. Iya bener ya. Iya, karena kita negara berkembang bukan sih John, belum maju jadinya gitu tuh. SDM sih, balik lagi ke situ kan. Bingung John kalau ngomong itu tuh. Tapi gua percaya mah satu sih John, akar dari masalah semuanya ada nggak? Yang lu harus perbaiki bukan akarnya. Yang lu harus perbaiki pertama untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya yang kita lagi ngomongin SDM yang di kita tuh culas gitu. Bukan culas lah, curang lagi. budaya curangnya, budaya korupnya tuh gila-gilaan di Indonesia mah. Intriknya segala macam tuh gila-gilaan di sini mah. Bagi gua penyelesaian masalahnya gua mah masih percaya sampai sekarang pendidikan. Pendidikannya dibenerin. Pendidikan tuh bukan, nah bahkan di pendidikannya aja kan perlu dikoreksi ya, lu sebagai guru lah. Betul ya. Pendidikan yang dimaksud dengan gua kalau ngomong problem yang harus dibenahi pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksudnya adalah bukan pendidikan yang sekarang ada di Indonesia ini, bukan. Pendidikan tuh at least kayak Jepang, karakter. Itu meliputi karakter, adab, etika. Bukan yang ya bukannya satu bukannya 1+1 itu nggak penting, bukan, cuman ya itu kan melatih nalar logika kan. bukan itu nggak penting, tapi kita tuh kurang ngedidik karakter, ngedidik kejujuran anak, itu tuh yang penting. Budaya bangsa, ngomongin misalnya Pancasila apa segala macam, emang diterapin banget. pendidikan dia hafal doang. Pendidikan Pancasila, ada seminar-seminarnya pendidikan, emang isinya apa? emang isinya apa ya? Ikut pendidikannya ya, maaf, orang tua. Sedangkan kaulnya bunyinya belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air. Udah susah masuknya, harusnya anak-anak muda gitu, anak-anak yang dari kecil udah karakternya dibangun, kebiasaannya dibangun. Ya mungkin ya, kalau di generasi kita enggak, ya mungkin di generasi depan kali mungkin budaya ini hilang gitu. Ngomongin generasi, katanya juga kan bakal terjadi pengulangan catatan sejarah nanti di 2030. Lu pernah dengar isu itu? Belum. Hah? Belum. Ibarat kata kita tarik throwback ke belakang, yang menciptain lampu siapa? Kan dulu ada tuh pencipta lampu, Alva Edison yang terus pencipta mobil lah segala macam gitu. Itu kan ya, itu kan dibuat oleh sejarah kan. Nah nanti di 2030 gue baca-baca sekilas saya gitu, lihat internet lah atau jurnal itu nggak terlalu kuat kayaknya gitu. Ntar di 2030 itu tuh terjadi pengulangan sejarah, John. Apalagi kita sekarang di era digital gitu. Penemuan kan sekarang udah makin kelihatan gitu. AI lah, bantuan AI lah segala macem gitu. Nah, mungkin ngomongin tadi pendidikan gitu, harus ada revolusi besar di dalam pendidikan gitu. Iya. Ya iya. Lagi ditambah eranya sekarang itu. Gue ngelihat ke Cina lah, ngiblat ke Cina nih contoh. Anak-anak kecil sekarang diajarin yang namanya hard skill. Jangan langsung masak lah, langsung menjahit kayak gitu. Yang emang itu diperlukan di kehidupan sehari-hari gitu. Ditimbang mereka misalnya belajar A, B, C, misalnya 1+1 2 kayak gitu. Itu juga bakal dipelajarin, tapi fondasi awalnya tuh
diajarin tuh kayak hard skill dulu gitu, soft skill mereka. Tapi 2030 tuh 5 tahun lagi, John. Ya makanya. Ini 2025 kan? Iya makanya kan orang kalau ke Cina, lu nonton Ice of Speed nggak? Nah, Jadi dia ke sono tuh kayak ngeliat hidup di 2050 gitu, bahkan maju gitu negaranya. Kayak misalkan nih si Ice of apa Speed, karena kita tinggal di sini ya kan? Jadi kita kelihat kayaknya nggak mungkin 5 Dia tahun maju lagi. gitu ya? Iya, kayaknya nggak mungkin deh 5 tahun lagi ada revolusi Iya, besar soal makanya. pendidikan misalnya. Ya, karena kayaknya kita tinggal di sini gitu, makanya makanya 5 tahun lagi Johnny ini iya. Dan Jojo ngomongin gadget di 2015 kita baru tahu yang namanya touchscreen. Keren nih HP bisa touchscreen. Ah di Jepang udah lama gitu. Udah 5 tahun sebelumnya kan keluar. Tertinggal gitu tuh kayak tertinggal Oh, John. berarti kemungkinannya kalau kayak gini John. Hmm. Misal maju nih, jor, beneran ada revolusi apalah. Penemuan-penemuan baru yang gokil masuk ke kita mah ya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kayaknya ya Berarti udah pasti. 2035. Nah, kita 2030-an berarti ya. 2035 Iya. baru masuk ke kita. Oh, ya. Yang di Cina lu ngeliat deh yang di apa namanya kontennya si Esosfit. Jadi dia pergi ke satu kota di Cina. Nah, Udah tuh keluar mobil. Ada yang bikin satu hal dia bingung gitu. Diajak sama viewersnya, sini Speed, ke sini coba ke pinggiran apa namanya ke pinggiran kayak gini nih. kali Bukan kali kayak pokoknya adalah kayak apa namanya pagar yang melintang di kota itu. Nah. Pinggiran gitu. Nah si Asofit ngelihat ternyata dia itu bukan di tanah kayak gini tapi di bawah ada kota lagi gitu. Jadi dia ada di lantai berapanya kota gitu. Sampai kaget si Asofit kan. Dia nyangkanya ini udah paling rata kayak gini nih. ya. Tapi di bawah mah ada kota-kota lagi. Bener-bener kayak saya berpang kayak gitu John. Di Cina sekarang gitu. Iya. Itu nyata. Nyata dilihat nih. Kayak Bener, gua kaget, saya. anjing gitu gua. Itu gimana tuh struktur bangunannya bisa kayak gitu? Nggak mungkin ngegali dong, naik berarti. Iya. Ya bukan yang ngegali ke bawah kan, berarti Iya, naik. bangunnya naik terus. Ada jalan di atas jalan, ada jalan Nah, lagi. iya. Jadi berlayar-layar gitu John kotanya. Bikin bingung gak lu lihat Nggak kayak. ada macet. Ya tahu sendiri. Udah nggak Cina bakal mah. macet ya? Kalau bisa di kota-kota besar mah udah tertata lah. Atau mobil Kenapa aja. itu nggak ke Kenapa? apa nggak pernah muncul di algoritma gua aja kali ya? Tapi exposure-nya nggak se expose misalnya Australia atau ya perkotaan apa ya yang bagus-bagus, New York. Ya kan YouTube punya siapa coba? Ke situ larinya. Kan Cina mah punya aplikasi sendiri TikTok juga, ini TikTok buatan Cina kan. Tapi dia ngebuat aplikasi lagi buat ngebatasin anak-anak yang umuran misalkan 12 tahun tuh nggak boleh ngakses TikTok kayak gitu tuh. Ibarat Jepang produksi mobil motor tapi dia nggak pakai mobil motor, yang pakai mah orang luar kan. Itu sebenarnya sampah John. Itu dia ketiga. Kita tuh pasar. Konsumtif ya pasar. Kita tuh pasar. Orang luar tuh ngeliat kita tuh pasar kayak gitu. Jual ke Indonesia pasti laku. Nah, itu dia. Karena pasar konsumtif budaya kita itu pasar lah gitu. Coba deh lu kalau mau lihat Cina hari ini gitu, misalnya Cina yang hype. Ada tuh aplikasi kayak YouTube Cina tuh apa gua namanya lupa ya. Itu lu lihat situ tuh baru tuh Cina sesungguhnya tuh kayak gimana. Cina sesungguhnya. Tapi nggak mungkin nggak ada di YouTube dong. Cuman Ada nggak algoritmanya ya. sebanyak ini kali ya. Ya misal New York kan, wih. Nah, Wow, padahal mah nggak ada apa-apanya itu. Padahalnya ini New York itu justru parah John. Bayangin aja kan sono kan ganja apa segala macem legal kan. Oh, Kan yang di pinggir jalan pada kayak gitu. Tuh udah lu lihat kan kayak gitu ya, kan. Pinggir-pinggir New Di York kan. subway-nya juga udah parah itu, orang kencing sembarangan, BAB sembarangan. Di bawah-bawahnya itu subway. Nggak seindah apa yang dibayangin gitu. Ya, tapi kan simbol mewah, Ya. simbol maju tuh Amerika gitu. Kayak Amerika sebagai negara dikdaya nih. Hebatnya mereka gitu ya membuat brand image-nya kayak gitu tuh. Pemenang. Iya. Pemenang nulis sejarah. Iya, Kayak konflik Amerika Cina ini nih. Kalau Cina menang kayak apa ya?
Lu udah tahu belum ini yang di Cina tuh sekarang order makanan itu pakai drone. Tahu. Tahu kan itu tuh satu. Ada juga mesin yang kayak anjing. Ya kayak anjing tuh. eh. Itu kan bukti kemajuannya tuh. Ini kita ngorder sih tiba-tiba drone datang kan kayak gitu. Anjing, berarti ini sampai ke ini Jon ya, sampai ke isu. Pasti lu dulu pernah inget made in China, produk Cina jelek. Ini tuh isu buatan sono kali ya, buatan Amerika kali ya. Apa-apa yang soal apa-apa made in China dari kita kecil nih. Enggak, kalau sekarang sih enggak kayaknya. Udah jarang tuh muncul rumor itu. Kalau gue sih punya ingatan dari gua kecil, kalau made in China pasti produknya jelek. Ada kan itu yang tahu itu kan? Kayaknya buatan sono gitu ya. Soalnya kayaknya buatan, misal brand baju namanya ada ini John, Carhartt atau Carhartt lah, lupa gue. Made in Honduras. Oh, itu bukan Eropa sono loh. Kelihatannya jadi kayak bajunya tuh gitu. Tebal gitu. Itu juga yang jadi patokan brand ini gitu, Van Wortel gitu. Bajunya tuh tebal, workspan gitu, yang kayaknya durabilitasnya gokil. Dengan baju Cina ya tipis apa ya, kan rumornya kalau di brand tuh kayak gitu John. Ternyata kesini enggak juga ya. Udah mereka udah punya integritas gitu kan. Kayak BYD kan dulu BYD sama Tesla kan, sekarang BYD naik John. Masa BYD Cherry mah Cherry. Ya gue tahu yang mobil Cherry yang kecil itu kan. Cherry Tiggo John. Ya dulu mah jelek, sekarang bagus. Ada Tiggo, ada ini. Bagus itu sekarang, bagus mobil. Mobil listrik juga ada, mobil mesin juga ada. BYD Cina ya? Iya. Sekarang lebih unggul penjualan. Secara apa? Penjualan. Secara penjualan sama Tesla. Itu nggak masuk akal anjing, Tesla harganya nggak masuk. Nah, itu kan hebatnya orang sana tuh ngebuat apa? Dan ada yang bahaya atau nggak? Anjing ngomongin itu. Yang Tesla Cybertruck-nya masuk ke mobil, masuk ke kali, sampai meninggal orangnya di dalam kali. Nggak tahu gue. Karena saking pengamanannya kuat, nggak bisa dibuka. Iya. Nggak bisa. Jadi orang yang nyelamatin ke dalam mau maksa buka dalam mobil nggak bisa. Sudah kok itu air udah masuk semua ke dalam, mati di dalam mobil. Tesla masuk ke dalam dasar sungai, bukan dasar sungai, dasar. Jadi orang kaya banget John. Gue nonton di Nesi John. Iseng kan sebelum tidur nonton itulah. Oh nih orang perempuan kaya raya lah John. Salah satu yang berpengaruh juga lah kalau nggak salah di dunia, di sana ya, di Amerika. Punya rumah luas, dia di dalam rumah, bahkan di halaman rumahnya tuh kayak punya danau gitu sendiri, danau buatan. Nah, iseng lah dia. Dari jarak dia abis ketemu siapa gitu, dari jarak ke situ, dari jarak halaman rumahnya, dari jarak tempat pertemuan itu ke rumahnya aja. Ini masih di halaman rumahnya nih. Perlu naik mobil karena butuh berapa menit, jauh gitulah. Kayaknya gitu gua bayanginnya. Nah, pas masuk ke mobil, dia nggak tahu ngapain, salah mencet tombolnya, malah mundur, masuk ke danau itu Jo. Dicariin kan, nggak taunya ada di dasar danau. Itu air udah masuk, udah ada penyelam, safety-nya udah bagus lah. Punya perahu penyelamat sendiri, udah penyelam soalnya. Tapi karena saking secure-nya, saking kuatnya, itu nggak bisa dibuka dan mati orangnya di dalam. Udah, akhirnya itu mobil cuma diangkut keluar. Terus kan Cybertruck mah terkenalnya kacanya nggak bisa dipecahin. Tau gak lo yang sampai ditembak peluru apa segala macam juga nggak bisa pecah. Bodinya nggak bisa dibikin bengkok apa segala macam. Ngomong-ngomong soal itu, jadi ingat kejadian itu, terus punya kesimpulan. Anjing kalau di seaman-amannya malah jadi ngebahayain ya. Mending yang biasa aja gitu, kijang. Body besi yang penting udah cukup. Fortuner nabrak kijang juga Fortuner ya aja. Tuh, nabrak gitu Pak. Cak-cakan dia apa itu. Kalau nggak apa-apa ya, lewat aja. Itu maju itu loh. Karena kita tertinggal nggak sih, emang Indonesia tuh ketinggalan gitu. Ya akhirnya ngaruhnya banyak bener ya. Jadi wajar sih gua kalau ya banyak kenyataan gitu yang gua tahu sekarang kan gitu, yang gua atau lu tahu sekarang.
jadi wajar nggak sih muncul orang-orang kayak Ferry Irwandi ya. berusaha Iya, pengen memperbaiki ini. keadaan kita gitu. Kalau gue sih ngelihatnya orang-orang yang pintar kayak Najwa Shihab yang menurut gue, wih keren nih, nalarnya jalan lah gitu. Niatnya apa sih kalau bukan berusaha buat memperbaiki sosial gitu, selain dia juga dapat profit ya pasti. Memperbaiki sosial keadaan yang ada. Enggak sejauh itu. Kasus hilang 98 sampai sekarang emang mana? Iya. Nggak ada juga. Belum lagi yang tahun 60, apalagi yang korban-korban. Yang Jojo yang KM 50. FPI. Ini kan nggak keusut. Nggak selesai juga. Nggak selesai. Sianida. Iya sih. Setelah keluar baru muncul itunya tuh. Nggak jelas. Faktanya ternyata katanya kan bukan kan ya. Iya. Parah banget. Baru udah berapa puluh tahun itu penjara. Ya Allah. Sampai dibikin film sama Netflix. Bener ya, SDM ya coy. Sikapnya harus gimana, Bran? Apa? Menurut lo? Menghadapi kenyataan ini gitu. Fokus memperbaiki diri sendiri kah? Atau jadi acuh tak acuh? Kalau udah masalah sosial kayak gini mah timbulnya ya jadinya acuh tak acuh orang juga sih Don. Enggak, ini kitanya tuh gitu, harus acuh nyikapinnya tak gimana. acuh atau udah mendingan nggak usah peduli aja, jalanin hidup biasa aja. Peduli dari hal-hal kecil aja, kayak contoh misalnya gue guru, berarti gue ngedidik anak-anak gue gitu, harus mulai dari kayak penanaman karakter, itu jujur kayak gitu aja sih. Lu misalkan kerja di apa kira-kira yang berdampak baik di kerjaan lu buat orang banyak gitu. Kalau gue kan guru mah udah kelas gitu kan ya kan, anak-anak gitu kan objeknya gitu. Ya, dari kerjaan gue yang sekarang yang berdampak baik buat orang banyak. Iya. Anjing nggak ada lagi. Jadi ingat apa misinya si Irwan Effendi juga gitu. Irwan Iya, Irwan siapa nih? lupa gua. Iya, itu si jadi Irwan. lupa gua. Iya, Emang Irwan Effendi? Bukan, Irwandi. Irwan Effendi. Pokoknya lah. Iya, itu. Itu misinya maksudnya ngebenerin dari apa yang kita bisa dulu gitu kan. Dari hal-hal kecil gitu. Contoh misalnya lu mau nikah nih, dari pola asuh lah segala macam, harus udah mulai melek kayak gitu tuh. Karena root akar masalahnya ya dari situ. Ya nggak sih? Jadi pelajarin dulu Nah, problem kenapa sih tinggi tingkat perceraian. Nah, Berarti kan egonya yang harus diturunnya misalnya segala macam. Ya. dari situ udah mulai berangkat jadi Gue tahu lebih apa yang gue bisa bawa manfaat dari kerjaan ini. Ngasih pemahaman ke pelanggan-pelanggan bahwa udah kalau misalnya merasa nggak mampu mendingan tahan, sabar, beli cash, karena resikonya besar, lu bisa kena dihukum, ngerebet kemana-mana ke keluarga segala macam, itu sebenarnya. Jadi nanti kelak udah keep in touch sama debit kreditur atau sama pelanggan yang bermasalah. Konklusinya gitu ya. Makanya Pak, udahlah. Kalau ke depan mau ngapa-ngapain dihitung dulu, mendingan cash bayar. Lagian juga riba. Tapi John, jujur tanpa kita sadar mungkin kita nganggap diri kita, mengunderestimate diri kita, kayaknya nggak berdampak omongan gua kayak gini. Belum tentu gitu. Ada kadang orang nerima dengan omongan yang misalkan sering diomongin orang, jatuhnya di kita gitu tuh poinnya gitu. Oh iya juga ya, jadi tersadarkan itu gitu. min haitsulaya tasib Nah, iya gitu. Jadi apa salahnya terus berbuat baik gitu. Gitu John. Sama halnya gua misalnya ngedidik anak-anak gua gitu di sekolah. Gua ngomong dari A sampai Z bla 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 tentang kebaikan, belum tentu kan semua nyangkut gitu. Tapi tetap doa gua mah ya untuk menyalurkan kebaikan gitu kepada anak-anak. Ya semoga aja loh. Gue sekarang tuh kalau boleh jujur, otak tuh lagi bercabang John, pikiran gue. Jadi masih soal yang kemarin? Masih soal yang terakhir? Soal yang terakhir apa? Enggak, antara jadi, fashion dan bukan, enggak, ini mah. Jadi gue berpikir di skema otak gue masih kemana-mana gitu. Belum bisa fokus, misalkan lagi di sini nih.
Tapi kadang masih ada klise-klise, oh gue masih kebayang nanti besok ngapain gitu, tugas ngapain kayak gitu. Belum bisa fokus karena mungkin udah burn out duluan gak sih, udah banyak apa namanya deadline yang masuk di gue gitu. Jadi Itu nggak baik emang. nggak baik sebenarnya. Jadi itu baik di regulasi diri guanya nih masih belum bener gitu. Mungkin makanya gue ngomong juga agak kurang enak nih, maksudnya nggak tahu nyambung apa nggak lu ngerasanya gitu. Jadi kayak gitu tuh gue kalau misalkan pikir lagi bercabang nih, kadang suka ada klise-klise gitu. Apa? Hah? Tugas. Iya tugas gitu. Bahkan gue nggak tahu sih gue ngediagnosis diri sendiri gitu. Nggak, ini mah cuman apa sekedar karena gue ngebaca apa gimana gitu. Gue khawatir di diri gue itu ada ADHD gitu. Apa sih, Cun? ADHD itu Gue pernah baca tapi gue nggak tahu detailnya. gangguan psikolog kayak gitu tuh. Jadi dia orangnya cepet belajar gitu. Tapi kalau misalkan banyak yang dipelajari dia juga jadi ya kayak muncul panic attack gitu kan. Terus fokusnya kemana-mana gitu. Kayak gitu. Ya, kalau secara self diagnos ya, kayaknya ada gue juga tuh kalau begitu. Iya sih. Susah fokus. Makanya iya kan itu mah harus ngobrol sama pada ahlinya gitu. Lagi fokus nih, ada aja gitu bukan sih? Ada aja pikiran. Jadi melengosin ngomong sama orang matanya kemana mikirin apa gitu. Gue kadang kalau gue sambil gue ngomong sama lu gini, walaupun mata gue misalnya ke Vihara Indraloka, gue nggak sambil mikirin ini apa sih ibadah di Vihara, nggak sambil gitu, nggak sampai segitunya sih. Kalau gue ada kadang kayak misalnya ngobrol nih, satu waktu misalkan skip bentar nih, tek gitu, kayak tadi nih, terus kepikiran, oh ya gue besok harus ngapain ya, gini, kayak gitu tuh. Ini gue kalau lagi burnout kayak gitu John. Ini gue satu fakta gitu tentang gue John kayak gitu. Ganggu banget itu John. Makanya ini gue lagi kata gue, apa yang gue pikirin itu. Gue tuh sebenarnya kalau lawan bicara lu nggak peka sih oke John. Iya benar. Tapi akan jadi mengganggu kalau lawan bicara lu peka tuh. Iya. Weh fokus weh. Lu ngobrol sama gue misalnya gitu kan tiba-tiba, kemana pikiran lu lain? Nah apalagi lu dalam lingkungan yang sangat konsen soal psikologi, agak repot lo itu kalau di enggak sih gue nggak mikir sampai situ John. Yang jelas itu kayak kelemahan gue, makanya gue di awal tuh udah ngecap diri gue, maksudnya ngenilai diri gue buat sekolah gitu. Bu, saya tuh orang nggak bisa sebenarnya nggak bisa multitasking gitu. Tapi kalau misalnya ibu ngepercayain satu tugas ke saya nekun itu pasti saya bisa gitu. Ini sekarang lagi banyak John, lu bayangin yang di diri gue tuh lagi banyak cabang di pikiran gue. Rapot sentra, terus rapot umum, rapot terpadu, itu rapotnya udah 3. Belum lagi nanti kan hari Kamis itu sebelum bagi rapot itu guru sentra tuh dikumpulin buat kita cari solusi, misalnya kita musyawarah gitu. Nanti nanganin orang tua kayak gimana gitu, dikasih bekal lah istilahnya, jawab secara apa namanya ilmu psikolog kayak gimana kayak gitu segala macam. Nah gue mikir udah sampai sana gitu, udah udah ke depan. Nah barusan gue coba John, gue lihat itu ada orang pakai anduk pink, tapi gue tetap ngedengerin nih, susah anjir fokusnya. Misalnya gini, ini lu ngomong, gue coba fokus denger omongan lu, tapi gue sambil mikirin kok dia bawa anduk pink ya? Gitu. Oh jadi itu susah ternyata. Cowok mah emang sebenarnya nggak bisa gitu. Mungkin lu karena habit gue kayak gitu ya jadinya muncul masalah baru gitu di diri gue John. Gue jadi bisa nih fokus banget tapi belum bisa gimana ya? Belum bisa terukur, belum bisa terarah ya nggak sih? Gue udah bisa mulai tahu nih multitasking tuh kayak gimana, misalkan ngobrol kayak gini sambil ngapain kayak gitu tuh. Tapi gue belum sempurna gitu, maksudnya kadang ke distract ini lawan yang ini ke apa namanya ke singkirin kayak gitu. Ternyata ada orang yang kayak gitu bisa kemana-mana gitu fokusnya. Salah satunya tuh Bunda Puput tadi gitu. Gue pengen nanya lah ke beliau, Bu ada riwayat nggak sih pernah ADHD? Coba nih gue bikin kalau pernah, lalu gue kayak gitu. Tua salam. Tapi selama nggak ngeganggu, efek ke diri lu nya apa? Lu jadi jauh lebih resah. Iya, kadang kalau lagi kayak gitu gue ngerasa gue nyaman ya. Ini gue lagi di mana sih? Gue ngomongin apa sih?
Jadi refreshnya itu butuh beberapa menit gitu. Oh ya, gue lagi di sini kayak gitu. Gitu John. Apa nalar gue berkembang apa gimana gue nggak tahu dah gitu. Aneh berarti feelingnya. Kalau lu sampai segitunya mah, udah. Kalau misalnya pikirannya begini, ini lagi ngobrol, tiba-tiba kepikiran kerjaan, Iya. deadline di jam 3 misalnya. Ini gua ngapain sih ngobrol gini? Bukannya gua kerjain orang udah deadline, tapi kita masih tetap ngobrol. Nah, itu mending kayaknya karena itu mau ngomonginnya skala prioritas, ngerti nggak? Oh ya, prioritas kan ini Ya, deadline. gua harus cepet-cepet nih, udah belum nih kontennya? Ayo kita deadline-nya jam 3, gua deadline-nya harus udah ngirim, harus udah selesai. Tinggal satu lagi sih, tapi harus misalnya. Iya. Itu mah emang skala prioritas kan, ada target yang emang kita pengen capai. Tapi kalau lagi ngobrol gini, kepikiran ya kerjaan, tapi keskipnya tuh mikir lain, jadinya mikir, gue ngapain kesini sih? Ini gue ngobrolin apa? Itu mah serem kan? Itu serem itu aja. Itu burnout gue ngerasa kok kayak gitu sekarang gue. Jadi kayak misalnya tadi sepanjang obrolan kita. Jadi ada klise di depan gue itu, oh ya nanti hari Kamis kan ngobrol sama Sentra, ngomongin bahas tentang ini. Panjang jadi itu. gue mulai mood tadi pikiran gue gitu nanti bakal kayak gini. Siapa tahu ada yang tahu kan? Komennya coba bentar kita baca. Siapa tahu ada yang tahu itu apa gitu, kenapa?